ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. إخوة الإيمان، alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita di permukaan bumi ini, karunia berupa nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Ini seluruhnya adalah perkara yang wajib untuk disyukuri oleh setiap hamba. Dan nikmat yang sangat besar yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para penuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala Allah memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayah kepadanya untuk senantiasa duduk di majelis ilmu, mudarasah, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana tujuan utama mereka adalah amalan dan dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis seperti inilah yang di dalamnya seorang hamba akan mendapatkan dan merasakan bagaimana nikmatnya ilmu itu. Dan tatkala seorang hamba duduk di dalam majelis ilmu, mendalaminya, takhassus di dalamnya, maka di sini dia akan merasakan bagaimana nikmatnya sebuah ilmu tersebut. Berkata Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala, "Ma zuqna al-ilma illa bit-takhassus." Tidaklah kita akan merasakan bagaimana nikmatnya ilmu itu kecuali dengan at-takhassus, mengkhususkan diri, duduk mempelajari agama tersebut. Dan duduk di majelis ilmu memiliki keutamaan yang sangat besar, dan bahkan dia adalah ibadah yang sangat agung, ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam hadis Qais ibnu Katsir radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, man salaka tariqan yabtaghi fihi 'ilma, salaka Allahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu, dan ilmu yang dimaksud di sini tidak ada yang lain kecuali ilmu agama Allah. Ilmu yang dipuji di dalam syariat Allah hanyalah ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ilmu yang diperintahkan untuk dituntut di dalam agama Allah hanyalah ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka siapa yang menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama ini, Allah akan menunjukkan jalannya atau memudahkan jalannya menuju ke dalam surga. Maka duduk di majelis ilmu
adalah usaha seorang hamba untuk berjalan meniti satu jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu majelis ilmu dan majelis zikir seperti ini dianggap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu taman dari taman-taman surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melewati taman dari taman-taman surga, maka singgahlah, duduklah, perhatikanlah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, yang mana itu taman-taman surga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, majlis yang di dalamnya diingat, yang di dalamnya seorang itu mengingat kepada Allah, yang di dalamnya diajarkan Al-Quran, yang di dalamnya diajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah taman dari taman-taman surga itu. Kemudian lanjutan dari hadis Qais Ibnu Katsir, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Sesungguhnya malaikat itu akan membentangkan sayap-sayap mereka di atas para penuntut ilmu karena mereka ridha kepada mereka. Senang kepada para penuntut ilmu. Senang kepada orang-orang yang mempelajari al-Islam. Senang kepada orang-orang yang senantiasa mengerahkan seluruh kemampuannya, mengerahkan seluruh tenaganya, mengerahkan waktunya, mengerahkan segala materi yang dia miliki untuk mempelajari al-Islam. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma'. Kata Nabi, sungguh seorang yang berilmu itu akan dimintakan ampun oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan seluruh makhluk yang ada di bumi, sampai ikan-ikan kecil yang berada di tengah laut itu seluruhnya berdoa memintakan ampun kepada orang-orang yang berilmu. Ini adalah salah satu keutamaan yang sangat besar. Adalah janji Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun demikianlah ketentuan Allah. Tatkala suatu itu adalah kebaikan, maka sangat sedikit orang-orang yang ingin datang kepadanya. Maka majelis yang seperti ini adalah majelis yang dapat ditempuh oleh seorang hamba untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlul 'alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan di antara seluruh bintang-bintang. Innal ulama warasatul anbiya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para ulama, orang-orang yang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Karena mereka lah yang melanjutkan perjuangan para nabi. Dan mereka lah orang-orang yang mengambil sesuatu yang ditinggalkan oleh para nabi, yaitu ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian. Bahwasanya seorang ulama itu adalah benar-benar pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Innama warrathul 'ilm, faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir. Bahwa sesungguhnya para nabi itu meninggal
tidak meninggalkan mata uang emas dan mata uang perak. Akan tetapi mereka meninggal, yang mereka tinggalkan sebagai warisan kepada umatnya itu adalah ilmu syariat ini. Maka siapa yang mengambilnya, kata Nabi, siapa yang meraih warisan para ulama ini, warisan para nabi ini, faqad akhadha bihadhin wafir, sungguh dia telah mengambil, meraih, mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Maka di kalangan para ulama dan para penuntut ilmu, tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada ilmu itu sendiri. Bahkan para ulama kita mengorbankan seluruh harta mereka demi untuk mendapatkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama kita dapatkan mereka melakukan perjalanan jauh. Mereka melakukan perjalanan jauh, mengorbankan tenaga, mengorbankan waktu, mengorbankan hartanya demi untuk mendapatkan satu hadis. Demi untuk mendapatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala di dalam risalahnya Ar-Rihlatu fi Talabil Hadis, yang dengan sanad beliau sampai kepada Al-Imam Malik bin Anas, bahwasanya telah sampai kepada beliau berita dari Sa'id bin al-Musayyab rahimahullahu taala, seorang ahli hadis. Sa'id bin al-Musayyab seorang penuntut hadis dan perawi hadis. Apa kata Sa'id bin al-Musayyab? Kata beliau, "In kuntu la asiru fi talabil hadis al-wahid masirat al-layali wal ayyam." Sungguh saya senantiasa melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan al-haditsul wahid, satu hadis saja. Yang mana perjalanan yang ditempuh itu masiratal layali wal ayyam, perjalanan beberapa malam dan beberapa hari. Perhatikan ikhwani fillah, bagaimana Sa'id bin al-Musayyab itu mengarahkan kemampuannya untuk mendapatkan satu hadis saja. Bukan dua hadis, bukan satu kitab, bukan seluruh ilmu, tapi beliau mengerahkan kemampuannya untuk mendapatkan satu hadis. Demikianlah yang dilakukan oleh para ulama kita terdahulu. Kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu, karena mereka mengetahui bagaimana pentingnya ilmu itu untuk dituntut. Pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, hidup seorang alim, seorang nabi yang digelar dengan Nabi Khidr, yang dia memiliki kemampuan ilmu. Ada yang dia ketahui yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada Nabi Musa bahwasanya ada seorang di permukaan bumi ini yang memiliki sesuatu yang engkau tidak miliki, wahai Musa. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Nabi Musa langsung melakukan perjalanan jauh. Nabi Musa langsung melakukan perjalanan jauh, mencari seorang yang bernama Khidr ini. Untuk apa? Mempelajari ilmu yang belum beliau ketahui. Sampai-sampai kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang Nabi Musa, "Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya hukuba." Dan ingatlah tatkala Musa berkata kepada seorang pembantunya yang ikut bersamanya dalam perjalanan menuntut ilmu, "Sungguh saya tidak akan beristirahat sampai saya mendapatkan pertemuan dua laut yang disebutkan cirinya tempat Nabi Khidr itu berada." Beliau melakukan perjalanan, bukan naik pesawat, bukan naik
Tetapi yang beliau lakukan adalah melakukan perjalanan dengan jalan kaki bersama dengan seorang temannya. Dan beliau berazam, bertekad bulat, tidak akan istirahat sampai beliau berjumpa dengan Nabi Khidir. Perhatikan jemaah sekalian. Tatkala berjumpa, apa yang dikatakan oleh Nabi Musa? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Apakah engkau setuju kalau saya mengikuti kamu selama ini? Apakah kamu setuju kalau saya akan mengikuti kamu untuk kamu ajarkan kepada saya satu ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Inilah pentingnya menuntut ilmu. Rihlah, melakukan perjalanan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tentang kisah Nabi Musa ini di dalam kitabnya Fadlul Ilmi wal Ulama. Kata beliau, "Anna Allah Subhanahu wa akhbarana an safiyhi wa kalimihi annahu rahala ila rajulin 'alimin yata'allamu min wa yazdadu 'ilman ila 'ilmihi." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang kalimullah, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam, bahwasanya dia melakukan rihlah, perjalanan jauh untuk berjumpa dengan seorang alim yang dia akan mengambil ilmu daripadanya, maka semakin bertambah ilmu di atas ilmu yang dia miliki. Maka jika seandainya ilmu itu tidak perlu dituntut, tidak perlu diusahakan, maka Nabi Musa tidak akan melakukan perjalanan jauh. Kenapa? Karena beliau telah diberikan Taurat. Diberikan satu kitab Taurat yang di dalamnya berisi ilmu demi ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi disebabkan karena ilmu itu adalah perkara yang harus dicari dan dituntut, dan bahwasanya ilmu itu ada yang diketahui oleh orang lain yang tidak diketahui oleh dirinya, maka beliau pun melakukan perjalanan jauh. Demikian pula yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak menghafalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, balaghani an rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam asma'hu min. Qala fasta'tu ba'iran fashaddadtu alaihi rahli fasirtu ilaihi shahran hatta ataitu Syam. Kata beliau, sungguh telah sampai kepadaku dari seseorang bahwasanya ada seorang sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di negeri Syam. Ketika itu Jabir bin Abdullah berada di Madinah. Saya mendengarkan bahwasanya ada seorang sahabat Nabi dulu, sekarang tinggalnya di Syam, yang dia mengetahui satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah saya dengar dari Nabi. Apa yang dilakukan oleh Jabir? Fatta'tu ba'iran, maka saya pun langsung mengambil seekor unta. Fashaddadtu alaihi rahli, maka saya pun naikkan di atas pundak unta itu seluruh perbekalan saya. Lihat orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dinaikkan perbekalan itu. Orang yang menaikkan perbekalan di atas kendaraannya bukan ingin berjalan 1 atau 2 hari, tapi ini adalah perjalanan yang berbulan-bulan dari Saudiyah menuju ke Syam. Kalau sekarang jemaah sekalian, mungkin antara Syam dengan Saudi, tatkala orang naik pesawat, mungkin sekitar 2 jam. Ini yang dilakukan oleh
Jabir bin Abdullah. Beliau bukan naik pesawat, tapi naik apa? Naik onta. Melakukan perjalanan jauh, mencari apa? Bukan mencari harta, bukan mau berdagang, tapi yang beliau cari adalah satu hadis. Yang ada seorang sahabat Nabi yang mendengarkan hadis itu dan beliau belum pernah dengarkan. Fasirtu ilaihi syahran hatta ataitu Syam. Kata beliau, maka saya pun melakukan perjalanan selama 1 bulan sampai barulah saya sampai ke Syam. 1 bulan jamaah sekalian. Inilah seorang yang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu betul betapa pentingnya ilmu itu, maka dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mempelajari al-Islam. Namun jemaah sekalian, bersamaan dengan perkembangan zaman, canggihnya teknologi, dan semakin dekatnya dunia itu dari satu daerah ke daerah yang lain karena kendaraan yang semakin mewah, namun ternyata bersamaan dengan itu surutlah semangat seseorang itu untuk mempelajari al-Islam. Surut. Jarang lagi yang mau melakukan perjalanan jauh. Bahkan perjalanan 5 menit saja jarang lagi yang mau melakukannya. Ini disebabkan karena dha'ful himmah, lemahnya semangat untuk mempelajari agama. Tapi tatkala ilmu yang lain, ilmu bahasa Inggris yang mau dipelajari bahasanya orang kafir, ini berlomba-lomba. Tatkala mau jadi insinyur, tatkala mau jadi pegawai, tatkala mau mendapatkan kehidupan dunia, mereka siap korbankan seluruh apa yang dia miliki. Adapun para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu itu adalah perkara yang paling utama, adalah ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena pentingnya mempelajari ilmu ini, maka kita harapkan ada para generasi muda yang ingin melanjutkan perjuangan para nabi Allah, mengambil warisan mereka, mempelajari al-Islam, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka butuh kita menjelaskan bahwasanya seorang penuntut ilmu, tatkala dia ingin mendapatkan ilmu yang sempurna, dan tatkala dia ingin terus berada di atas ilmu dan diberkahi ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala, haruslah dia memperhatikan adab-adab seorang penuntut ilmu. Harus dia memperhatikan bagaimana adab-adab seorang penuntut ilmu. Karena ilmu itu bagaimanapun mulianya, dan bagaimanapun tingginya derajatnya ilmu dan para penuntut ilmu serta orang-orang yang berilmu, tapi tatkala tidak dihiasi dengan adab-adab dan akhlak yang mulia, maka ilmu itu akan hampa. Maka dari itu orang Arab mengatakan, al-ilmu la yanfa'u wahdahu illam yutawwij rabbuhu bi khalaqa. Ilmu itu tidak akan bermanfaat dengan sendirinya. Ilmu itu tidak akan bermanfaat dengan sendirinya, kecuali orang yang memiliki ilmu ini memahkotai ilmu itu dengan apa? Dengan akhlak-akhlak yang indah. Kapan seorang memiliki ilmu, kemudian dihiasi dengan mahkota akhlak yang sangat indah, maka disinilah sempurna ilmu itu. Semakin jelas berkahnya. Maka seorang penuntut ilmu adalah orang yang paling pertama dan utama harus memiliki akhlak yang sangat mulia.
Karena jemaah sekalian, walaupun seseorang berilmu kalau tidak beradab, maka ya seolah-olah ilmu itu tidak ada gunanya. Ilmu itu akan hilang, bahkan akhlak yang buruk inilah yang akan merusak ilmu tersebut. Maka seorang penuntut ilmu syar'i itu wajib memperhatikan adab-adab yang benar sesuai dengan Al-Quran, Sunnah Rasulullah, dan petunjuk para ulama salafus saleh. Bagaimana adab-adab mereka tatkala mempelajari al-Islam itu sendiri. Perlu antum ketahui bahwasanya adab seorang penuntut ilmu itu dapat kita klasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Kemudian adab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya. Demikian pula adab seorang penuntut ilmu terhadap selainnya. Inilah ikhwani fillah. Adapun adab-adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, ini sangat banyak. Dan mungkin hari ini kita akan menyebutkan beberapa perkara saja yang sangat penting, yang terutama yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Yang pertama yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu adalah dia harus mengutamakan ikhlasun niyah lillahi ta'ala. Yang mana dia mempelajari agama Allah, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Kemudian dia sadar bahwasanya ini adalah ibadah. Dan dia mempelajari al-Islam, tujuan utamanya untuk mengangkat kejahilan dari diri sendiri dan kemudian dari orang lain. Maka dia tidak menuntut ilmu karena keinginan dunia. Tidak mempelajari ilmu karena ingin dipuji dan dipuja. Tidak menuntut ilmu karena ingin membesarkan kelompoknya. Tidak menuntut ilmu disebabkan karena ingin mendapatkan harta dan perkara-perkara yang dapat melalaikan seorang hamba dalam kehidupan dunia ini. Tapi dia mempelajari ilmu agama Allah benar-benar karena ingin mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, perjumpaan dengan Rabb-Nya. Ketahuilah ikhwani fillah, bahwasanya menuntut ilmu itu adalah ibadah yang sangat agung. Tatkala dia adalah ibadah yang sangat agung, harus diperhatikan bahwasanya ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dia harus ikhlas. Mana yang menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu itu adalah ibadah? Menuntut ilmu syar'i itu adalah ibadah. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah, ilmuilah, carilah ilmunya, bahwasanya dialah Allah. Tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah perintahkan seorang untuk berilmu. Dan asal daripada perintah di dalam syariat Allah, itu adalah kewajiban. Dan kewajiban itulah ibadah. Maka menuntut ilmu agama, itu adalah ibadah yang sangat agung. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bagi setiap muslim, bagi setiap muslimah, menuntut ilmu itu adalah kewajiban atasnya. Tatkala dia adalah kewajiban, itu adalah ibadah. Kewajiban, siapa yang melaksanakannya mendapatkan pahala, dan siapa yang meninggalkannya dia pun mendapatkan dosa. Ingat, menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu itu adalah ibadah,
dengan jihad fi sabilillah. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din, wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Janganlah hendaknya orang-orang yang beriman itu seluruhnya melakukan penyerangan secara menyeluruh. Janganlah setiap manusia, setiap jiwa dari kaum muslimin itu, tatkala terjadi peperangan, langsung melakukan penyerangan secara menyeluruh. Tidak ada yang tinggal. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Maka hendaklah ada satu golongan dari kaum muslimin itu, manusia-manusia yang tinggal memperdalam agama. Yatafaqahu fid din, memperdalam agama. Memperdalam Al-Qur'an, menghafalkannya, mendalaminya, membacanya, kemudian mencari tafsirnya, meresapi maknanya. Mempelajari hadis, sahihnya dan dengan dhaifnya. Mempelajari hadis, apa maksud daripada sebuah hadis menurut para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya tafaqquh di dalam agama. Hendaklah ada manusia yang tinggal mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, agar supaya mereka memberikan peringatan kepada kaumnya yang melakukan perjuangan itu tatkala mereka kembali kepadanya, yaitu kembali ke kampungnya. Di sini dalam perkara genting sekalipun, peperangan, perjuangan di jalan Allah, tetap ada orang-orang yang diperintahkan untuk menuntut ilmu. Menunjukkan betapa mulianya ilmu tersebut dan bahwasanya ilmu itu, menuntut ilmu itu adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata di dalam Kitabul Ilm, kata beliau, "Al-ilmu ibadatun la syak, bal huwa min ajallil ibadati wa afdalil ibadat." Sesungguhnya ilmu itu adalah ibadah dan tidak diragukan lagi bahwasanya dia adalah ibadah. Bahkan dia adalah ibadah yang sangat tinggi dan sangat agung. Dan dia adalah amalan yang sangat utama, yang paling afdal. Kenapa? Karena seseorang tidak akan beribadah dengan baik dan benar kecuali dia mengetahui ilmunya. Seseorang tidak akan berakidah dengan baik dan benar kecuali dia mengetahui ilmunya. Seseorang tidak akan menghambakan diri kepada Allah sesuai dengan yang diinginkan Allah kecuali dia tahu ilmunya. Maka dari itu menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat agung. Maka tatkala kita tahu ini adalah sebuah ibadah, kita kembalikan kepada syarat diterimanya ibadah, harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu, benar-benar menginginkan wajah Allah, bukan mengharapkan pujian manusia, bukan mengharapkan dia mendapatkan titel yang tinggi, bukan mengharapkan agar supaya dia menjadi orang yang terkenal, masyhur di tengah manusia, dipanggil kiai, dipanggil ustaz, dipanggil ini dan itu. Tapi tujuan utamanya adalah mempelajari agama Allah untuk mendapatkan pahala dari Allah, karena dia itu adalah ibadah yang sangat agung. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Menuntut ilmu adalah amalan. Siapa yang menuntut ilmu untuk mendapatkan harta, pasti dia dapatkan. Siapa yang menuntut ilmu untuk mendapatkan syuhra, supaya dia terkenal, pasti dia dapatkan.
Siapa yang menuntut ilmu supaya dia dimuliakan oleh manusia, pasti dia dapatkan. Tapi ingat, amalan itu pasti akan fitnah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam Qawaid al-Fiqhiyah, "An-niyyatu syartun li sa'iril amal, biha as-salah wal fasad lil amal." Niat itu adalah syarat diterimanya seluruh amalan. Tanpa niat, amalan itu akan batil. Maka dengan niat inilah satu amalan itu mendapatkan salah, kebaikan. Diterima sah amalannya karena niat itu. Dan dengan amalan itulah, dengan niat itulah amalan seorang hamba itu akan rusak. Innamal a'malu binniyat. Maka dari itu ikhwani fillah, sebelum kita melangkah lebih jauh di dalam menuntut ilmu, ini yang harus diperhatikan dahulu, perbaiki niat. Perbaiki niat. Karena sungguh orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan Sunnah dalam keadaan niatnya tidak ikhlas, pasti akan hina. Pasti akan hina. Maka dari itu, seorang ulama yang bernama Hammad ibn Salamah, juga seorang perawi hadis, rahimahullahu taala berkata sebagaimana disebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala, kata beliau, "Man talaba al-hadits li ghairi Allah makra bih." Siapa yang mempelajari ilmu hadis, ini adalah ilmu syariat. Siapa yang mempelajari ilmu hadis, Al-Quran dan Sunnah, yang mana tujuannya bukan untuk Allah, untuk mendapatkan pahala dari Allah, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah, untuk mendapatkan derajat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, maka rabih, ilmunya itu akan menjadi makar terhadapnya, akan menjadi musuh terhadapnya. Maka dari itu dalam sebuah hadis riwayat Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika." Dan Al-Qur'an itu adalah satu penolong yang sangat besar di sisi Allah terhadap kamu. Dan terkadang dia menjadi musuh besar di sisi Allah Subhanahu wa taala terhadapmu. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dia menjadi penolong tatkala engkau mempelajari ilmu Al-Quran itu untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menjadi musuh di hadapan Allah tatkala dia dipelajari untuk apa? Untuk selain Allah. Untuk selain Allah. Maka dibutuhkan betul-betul mempelajari niat itu. Apa namanya? Memperbaiki niat itu. Memperbaiki niat, memperbaharui niat dalam rangka mempelajari agama Allah ini. Seorang ulama besar, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Siapa yang tidak kenal beliau? Seorang ulama besar, perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan ketinggian ilmu beliau dan ketinggian derajat beliau di dalam perkara ilmu agama Allah, beliau senantiasa berkata, "Ma'alattu syai'an ashadda 'alayya min niyati." Saya tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih keras dan lebih besar perhatian saya daripada memperbaiki niat itu. Karena terkadang seseorang tatkala dia masuk dalam menuntut ilmu, niatnya bagus. Namun ingat jemaah sekalian, di tengah jalan ini bukan jalan aspal seluruhnya. Ada onak dan duri. Ada cobaan, ada halangan, ada rintangan. Di sinilah
Inilah dilihat. Siapa yang bertahan dan senantiasa memperbaiki niatnya, inilah orang-orang yang selamat. Inilah orang-orang yang selamat mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu. Maka dari itu, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala senantiasa memperbaiki niatnya. Bahkan beliau nyatakan, tidak ada sesuatu yang lebih susah dan lebih sulit yang beliau perbaiki selain daripada niat itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ad-Darqutni rahimahullahu taala, sebagaimana disebutkan di dalam Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, kata beliau, "Talabna al-ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah." Kami dahulu awalnya mempelajari ilmu ini, ilmu hadis, bukan untuk Allah. Bukan niat ibadah. Ini Imam Ad-Darqutni mengatakan. Tak kala itu karena banyaknya orang yang mempelajari ilmu. Banyak orang yang mempelajari hadis. Banyak orang yang mencari hadis. Maka dari itu, niatnya macam-macam. Ada yang mencari hadis karena ikut-ikutan. Ada yang mencari hadis karena ingin dikatakan paling banyak hadisnya. Ada yang mencari hadis karena dikatakan paling tinggi sanadnya, dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, dahulu kami mempelajari ilmu hadis bukan karena Allah Subhanahu wa taala, fa aba an yakuna illa lillah, akan tetapi ilmu syariat ini tidak mau, enggan, kecuali dia harus dituntut karena Allah Subhanahu wa taala. Ilmu syariat ini tidak mau, benar-benar menolak orang-orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Karena ilmu inilah yang memperbaiki niat mereka. Al-Imam Ad-Darqutni dan teman-temannya dahulu mencari ilmu hadis bukan karena Allah, tapi karena tatkala dia mendalami ilmu inilah yang merubah dia dari niat yang salah kepada niat yang benar. Maka dari itu, wahai para penuntut ilmu, jangan sampai terbalik. Awalnya niatnya bagus, tatkala dia mendapatkan keinginan-keinginan dunia yang menggiurkan, maka disinilah berubah niatnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan perkara ini. Perhatikan perkara ini, bahwasanya seorang penuntut ilmu itu harus senantiasa ikhlas niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, kata beliau, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuh. Ilmu itu tidak ada sedikit pun bandingannya di dalam kehidupan dunia ini, tapi bagi siapa yang benar niatnya. Kenapa beliau mengatakan begitu? Karena memang ilmu itu adalah sesuatu yang mengangkat seseorang ke derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Walaupun dia orang paling hina di hadapan manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilm, dan orang-orang yang mempelajari, menuntut, mengusahakan ilmu itu. Darajat, beberapa derajat. Maka ilmu ini, kata Al-Imam Ahmad, adalah sesuatu yang paling tinggi. Tidak ada yang bisa menyamainya. Lebih hebat dari dunia dan seisinya. Lebih hebat daripada emas dan perak. Lebih hebat dari segala sesuatu dalam kehidupan dunia ini. Tapi liman sahhat niyatuh, bagi siapa yang benar niatnya. Kalau salah-salah niatnya, justru ilmu inilah yang akan mencampakkan dia ke dalam lembah kehinaan. Maka ilmu itu, kata Imam Ahmad, adalah sesuatu yang tidak ada yang bisa menyamainya bagi siapa yang benar niatnya. Qalu kaifa dzalik? Murid-murid Imam Ahmad bertanya, bagaimana itu? Bagaimana itu ilmu sesuatu yang tidak ada bandingannya bagi siapa yang benar niatnya?
Bagaimana itu niat yang benar? Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairi. Seseorang yang menuntut ilmu dengan niat untuk mengangkat kejahilan dari dirinya dan untuk mengangkat kejahilan dari orang lain. Jadi bukan untuk mengangkat kejahilan untuk orang lain dulu, lupa dirinya. Kalau seperti ini sama dengan sifatnya ahlul kitab. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apakah kalian memerintahkan manusia kepada kebaikan sementara kalian lupa terhadap diri kalian? Tapi kata Imam Ahmad, yang benar niatnya dalam menuntut ilmu, tatkala dia mempelajari ilmu siang dan malam, dihabiskan waktunya, dihabiskan umurnya, dihabiskan materi, harta yang dia miliki. Untuk apa? Yang pertama untuk dirinya. Untuk mengangkat kejahilan dari dirinya, kemudian mengangkat kejahilan dari keluarganya. Kemudian dari masyarakatnya. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena asal daripada kehidupan manusia di permukaan bumi ini itu adalah goblok, bodoh, jahil. Maka kejahilan inilah yang mau dihilangkan. Dengan cara apa? Menuntut ilmu. Jadi siapa yang ingin benar-benar mengetahui bahwasanya niatnya benar dalam menuntut ilmu, di sinilah dilihat. Tatkala dia benar-benar ingin mengangkat kejahilan dari dirinya dulu. Asal dari penciptaan manusia itu bodoh, ikhwan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian wahai seluruh manusia dari perut-perut ibu-ibu kalian. Dalam keadaan apa? La ta'lamuna syai'a. Dalam keadaan kalian tidak tahu apa-apa. Syai'a, sedikit pun tidak ada yang ditahu. Bicara saja tidak tahu. Satu saja yang ditahu. Apa itu? Menangis saja. Lama-kelamaan sudah dipelihara, sudah pintar ketawa. Lama-kelamaan diajari dan diajari, sudah pintar bicara. Dididik oleh orang tuanya, tergantung dididik dalam perkara apa. Maka dia pun punya ilmu. Maka siapa yang dididik di atas Al-Quran dan Sunnah oleh kedua orang tuanya, bersyukurlah dia. Karena dia tumbuh dan berkembang di atas Al-Quran dan Sunnah. Tapi siapa yang tumbuh dan berkembang dididik oleh televisi, maka celakalah dia. Dididik oleh lingkungannya yang rusak. Dididik oleh ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, maka celakalah dia. Maka asal daripada penciptaan manusia itu bodoh. Bodoh. Maka dari itu